wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan tentang nematoda dan virus penyebab penyakit pada tanaman. Yang beranggotakan saya, Yazid Harun, NIM akhir 199. Saya Korina Delina Hutaya, NIM 186. Saya Siva Fairuzara, NIM 194. Saya Lin Mustika Damayanti, NIM 214. Saya Reza Cahya Andini, NIM 220. Saya Frida Farah dengan NIM 221. Dan saya Desti Dwi Artanti, NIM 233. Yang pertama ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah bagaimana morfologi dan ciri-ciri nematoda. Kemudian ada bagaimana identifikasi nematoda parasit tanaman. Selanjutnya ada apa saja sih spesies nematoda yang dapat ditemukan di lapangan. Kemudian bagaimana ciri-ciri dan struktur virus. Lalu ada bagaimana gejala yang disebabkan oleh virus terhadap tumbuhan. Dan yang terakhir, apa saja virus penyebab penyakit pada tumbuhan tersebut. Kemudian tujuannya yang pertama adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi nematoda sebagai parasit pada tanaman, kemudian mengetahui ciri-ciri virus tumbuhan untuk memudahkan identifikasi virus yang menyerang tumbuhan serta struktur tubuh virus tersebut. Yang ketiga ada untuk mengetahui gejala yang disebabkan oleh virus terhadap tanaman. Dan yang terakhir adalah mengetahui macam virus yang dapat menyebabkan penyakit pada tumbuhan. Nah, yang pertama itu ada nematoda. Nematoda itu mempunyai morfologi dan ciri-ciri antara lain. Yang pertama itu tubuhnya tidak bersegmen atau tidak beruas, kemudian dia merupakan hewan tripoblastik dan pseudocelomata atau berongga tubuh semu. Kemudian dia berbentuk silindris, bilateral simetris, dan tidak memiliki alat gerak. Kemudian dia itu berukuran sangat kecil, yaitu antara 300 sampai 1000 mikron, panjangnya sampai 4 mm dan lebar 15 sampai 35 mikron. Kemudian tubuhnya itu terbungkus oleh kutikula dan bersifat transparan seperti yang ada di gambar sebelah. Kemudian bagian anterior atau daerah mulut itu tampak simetris radial, punya stilet untuk mencucuk jaringan tanaman. Contohnya itu dari nematoda ada Meloidogyn sp yang juga dikenal sebagai nematoda puru akar pada tanaman tomat. Kemudian ada identifikasi nematoda parasit tanaman. Secara garis besar, filum nematoda itu dikelompokkan ke dalam 3 orde, yaitu orde Tilensida, orde Dorilaimida, dan orde Rhabditida. Namun, nematoda parasit tanaman biasanya terdiri dari orde Tilensida dan Dorilaimida. Selanjutnya, karakteristik orde Tilensida. Yang pertama itu pada bagian stiletnya itu dia berbentuk ramping, lancip. Biasanya pada pangkal stilet terdapat knop yang terdiri dari 3 bagian sebagai tempat melekatnya otot-otot. Kemudian faringnya itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu procorpus, kemudian metacorpus, yaitu berupa lembaran berbentuk seperti bulan sabit sebagai tempat melekatnya otot-otot radial. Kemudian isthmus, yaitu ramping memanjang yang dilingkari oleh sebuah cincin syaraf. Dan bagian bawah adalah basal bulbus atau lobus. Kemudian yang terakhir kutikula. Kelompok nematoda ini anulasinya jelas. Kemudian ada karakteristik dari orde Dorilaimida. Kebanyakan pada orde ini itu memiliki stilet pendek dan gemuk, kemudian ujungnya itu miring tanpa knop pada pangkal stilet, atau pada bagian mulutnya ini dia memiliki gigi yang parasitik. Kemudian dia ini biasanya kalau misalnya parasitik ini tuh dia memiliki ciri
stiletnya panjang. Kemudian yang kedua itu ada faring tidak memiliki median bulbus atau metacorpus. Terdiri atas bagian anterior yang ramping dan bagian posterior yang agak lebar. Namun pada Ordorilaiidae ini dia diamati dengan mikroskop ya. Spesies nematoda yang dapat ditemukan di lapangan itu apa aja? Jadi nematoda yang dapat ditemukan di lapangan itu yang pertama nematoda yang menimbulkan gejala di bawah permukaan tanah. Yang pertama itu ada Meloidogine sp, Nachobus, Ditylenchus radiciola, itu menyerang akar dan menyebabkan puru akar. Nematoda ini menginfeksi perakaran dan hidup di dalam jaringan sehingga menyebabkan akarnya berbenjol-benjol. Terus yang kedua ada Ditylenchus destructor. Itu menyerang umbi pada kentang dan menimbulkan gejala busuk pada umbi tersebut. Nematoda ini masuk pada tanaman lalu menyebabkan luka. Lalu yang ketiga ada Aphelenchoides parientinus. Itu menyerang Cladonia fimbriata atau Tylenchulus semipenetranis. Menyerang tanaman jeruk. Serangan nematoda ini menyebabkan nekrosis pada permukaan. Nematoda ini memakan akar tanaman dari luar, lalu menyebabkan matinya sel-sel yang terdapat di permukaan jaringan. Lalu yang terakhir itu ada Nachobus Trichodorus yang menyerang akar dan menyebabkan percabangan akar yang berlebihan atau excessive root branching atau pertumbuhan akar-akar kecil di sekitar ujung akar. Selanjutnya nematoda yang menimbulkan gejala di atas permukaan tanah. Yang pertama itu ada Aphelenchoides menyerang tanaman stroberi yang menyerang bagian daun tanaman dan menyebabkan tunas mati. Yang kedua itu ada Rhodinaphelenchus coccophyllus menyerang batang kelapa dan menyebabkan gejala penyakit cincin merah atau tergolong nekrosis. Terjadi karena adanya luka pada pangkal batang tanaman tersebut. Lalu yang ketiga ada Ditylenchus dipsaci yang menyebabkan luka pada batang dan daun pada berbagai tanaman. Yang keempat ada Aphelenchoides rhizomybosi yang menyerang daun Chrysanthemum dan menyebabkan bercak dan luka daun. Nematoda yang menyerang daun kadang-kadang makan dan merusak parenkim. Nematoda tersebut masuk melalui stomata. Dan yang terakhir itu ada Anguina balsamophylla dan A. millefoli, menyebabkan terjadinya puru pada daun yang terserang oleh nematoda ini. Yang selanjutnya yaitu akan membicarakan mengenai virus. Nah, susunan kimia dan susunan fisik virus tumbuhan ini sangat sederhana, yaitu hanya terdiri dari asam nukleat dan protein. Ya, selanjutnya yaitu ciri-ciri virus. Yang pertama yaitu virus hanya memiliki satu jenis asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid atau selubung protein. Ukuran virus ini sangat kecil. Kemudian tubuh dari virus ini tidak berbentuk sel, sehingga virus ini tidak memiliki inti sel, membran sel, dan sitoplasma. Kemudian virus hanya dikenal sebagai parasit intraseluler obligat. Nah, parasit intraseluler obligat adalah yaitu virus hanya dapat hidup dan berkembang biak dengan menumpang pada sel atau jaringan hidup. Kemudian yaitu virus merupakan makhluk metaorganisme. Nah, makhluk metaorganisme ini yaitu virus dapat dikatakan sebagai benda hidup dan bisa juga dikatakan sebagai benda mati. Virus dikatakan sebagai benda hidup pada saat melakukan ciri-ciri makhluk hidup yaitu seperti bereproduksi. Virus hanya dapat bereproduksi jika dia berada pada tubuh inangnya. Hal ini juga berkaitan dengan sifat
sifat dari virus, yaitu sebagai obligat parasit. Sedangkan virus dikatakan sebagai benda mati saat dia berada di luar tubuh inangnya, maka virus tersebut akan mengkristal. Kemudian virus juga memiliki ciri yaitu bentuk tubuh. Nah, bentuk tubuh virus ini ada yang berbentuk bulat, terus ada yang berbentuk batang, berbentuk huruf T, dan ada yang berbentuk silindris. Kemudian ada struktur virus. Struktur virus ini terdiri dari kapsid, kapsomer, sel pembungkus, lempengan dasar, selubung dan serabut ekor. Nah, kapsid ini merupakan bagian dari struktur tubuh virus yang menjadi lapisan pembungkus DNA ataupun RNA pada virus. Nah, kapsid ini letaknya berada di kepala virus. Kemudian ada kapsomer. Kapsomer ini merupakan bagian dari struktur tubuh virus yang mengandung sedikit protein, yang dimana nanti protein ini akan bergabung untuk membentuk kapsid. Selanjutnya yaitu ada sel pembungkus. Nah, sel pembungkus merupakan bagian dari struktur tubuh virus yang melapisi DNA dan RNA. Sel pembungkus ini mengandung lipoprotein. Lipoprotein yaitu lipid dan protein yang merupakan membran plasma dan berasal dari sel inang virus. Kemudian ada lempengan dasar, dan selanjutnya itu ada selubung dan serabut ekor. Nah, selubung dan serabut ekor ini berfungsi atau digunakan virus untuk melekatkan tubuhnya ke sel inang. Selanjutnya itu ada gejala yang disebabkan oleh virus terhadap tumbuhan. Kita ketahui virus itu dapat menimbulkan berbagai macam gejala pada sebagian atau seluruh bagian dari tumbuhan. Nah, infeksi dari virus itu dapat mempengaruhi metabolisme sel tumbuhan dan menyebabkan terjadinya perubahan biokimiawi dan fisiologi sel. Gejala itu dapat dibedakan menjadi dua, ada internal dan eksternalnya. Untuk gejala internal sendiri, yang pertama itu akan terjadi perubahan histologi. Perubahan histologi itu dapat dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama itu ada nekrosis, hiperplastis, dan yang ketiga ada hipopatik. Selanjutnya ada perubahan histologi, di mana infeksi virus itu akan merusak ukuran dan jumlah butir-butir pati dalam sel daun, seperti akan terjadi kerusakan dan perubahan modifikasi isi sel. Next, selanjutnya ada gejala eksternal. Yang pertama itu ada gejala lokal, di mana gejala ini disebabkan oleh infeksi primer pada sel yang diinokulasi yang biasa disebut dengan istilah gejala bercak lokal. Gejala ini dapat berupa klorosis dan nekrosis. Selanjutnya yang kedua ada gejala sistematik, di mana gejala ini tidak terbatas pada bagian infeksi primer, tetapi dapat menyebar ke bagian lain sehingga menyebabkan infeksi sekunder. Contohnya itu yang pertama ada gejala kerdil, di mana suatu gejala yang dapat menyebabkan ukuran bagian tubuh tumbuhan itu yang terinfeksi virus, ukurannya akan lebih kecil dibandingkan tumbuhan normalnya. Dan itu dapat terjadi pada seluruh bagian tanaman. Yang kedua itu ada gejala mosaik, di mana gejala tersebut dapat menyebabkan adanya bagian daun yang berwarna hijau muda, kuning, atau putih yang diselingi dengan warna hijau normal dari daun. Nah, dari mozaik ini dapat dikategorikan menjadi dua juga. Yang pertama ada vein banding, di mana gejala menunjukkan adanya bagian yang berwarna hijau hanya pada bagian sekitar tulang daun. Lalu yang kedua ada vein clearing. Pada mozaik itu di mana bagiannya pada sekitar tulang daun. Contohnya pada penyakit tirteza pada tanaman jeruk. Yang ketiga ada bercincin, di mana gejala tersebut menunjukkan adanya cincin klorosis atau nekrosis pada bagian daun, buah, dan batang. Lalu yang keempat ada layu, itu gejala yang sering diikuti dengan kematian tumbuhan. Dan yang terakhir ada perubahan bentuk atau malformation, merupakan gejala yang terjadi perubahan bentuk dan ukuran kloroplas, penggumpalan kloroplas, berkurangnya jumlah klorofil total daun, dan terjadi perubahan karbohidrat pada daun. Selanjutnya ada virus penyebab penyakit pada tumbuhan. Virus tumbuhan ini hanya dapat masuk ke dalam sel melalui luka yang terjadi secara mekanis atau melalui vektor. Nah, hal ini disebabkan oleh virus tumbuhan tidak mempunyai alat penetrasi, jadi dia nggak bisa masuk ke dinding sel. Jadi dia memang harus melalui vektor.
Terus contoh virus yang dapat menyebabkan penyakit itu ada tobacco mosaic virus atau sering disebut TMV, rice tungro bacilliform virus RTBV, tomato spotted wild virus atau TSWV, cucumber mosaic virus, dan tomato yellow leaf core virus. Nah, ini ada gambarnya juga dari TMV. Ini virus yang menyebabkan penyakit mosaik pada tumbuhan tembakau, termasuk dalam famili Virgaviridae atau genusnya juga Tobamovirus. Partikelnya berbentuk batang, panjangnya sekitar 300 sampai 15 meternya. Gejala pertama dari penyakit ini adalah warna hijau muda di antara urat-urat daun ini. Terus diikuti dengan perkembangan pola mozaik dan belang-belang warna hijau terang dan hijau gelap pada daun ini. Kerutan ini juga dapat dilihat di daun yang terinfeksi yang menampilkan keriput-keriput yang terjadi secara acak. Infeksi ini tidak mengakibatkan kematian, tapi jika infeksi terjadi di awal musim, tumbuhan ini akan menjadi kerdil. Dia nggak dapat berkembang dengan baik. Terus daun pada lokasi yang lebih rendah ini dapat terkena mosaic burn. Jadi selama periode cuaca panas dan kering itu dia akan terbakar. Dalam kasus ini daerah daun yang terbakar itu akan berkembang secara besar. Terus merupakan salah satu tahapan yang paling merusak dari infeksi TMV. Kemudian kesimpulannya, nematoda merupakan mikroorganisme parasit tanaman yang mempunyai karakteristik tertentu. Nematoda ini dikelompokkan dalam 3 ordo. Yang pertama ada ordo Tillandsidae, kemudian ada ordo Dorilaimida, dan yang terakhir ada ordo Rhabditidae. Virus merupakan satu set dari satu atau lebih molekul genom berupa molekul RNA atau DNA. Hanya dapat memperbaiki diri dalam sel inang yang sesuai dengan memanfaatkan metabolisme, materi, dan energi dari sel inang. Struktur tubuh virus terdiri atas kapsid, kapsomer, sel pembungkus, lemongan dasar, dan selubung, dan serabut ekor. Kemudian virus tumbuhan hanya dapat masuk ke dalam sel tumbuhan melalui luka yang terjadi pada mekanis atau serangga vektor. Hal ini disebabkan oleh virus tumbuhan tidak mempunyai alat penetrasi untuk menembus dinding sel pada tumbuhan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan nanti bisa dilanjutkan ke sesi diskusi yang kita adakan pada hari Selasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.